Kembali di Kompas Siang, Saudara. Jelang pemilu 2024, Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi nasional dengan TNI Polri di Hotel Westin, Jakarta. Rakornas dihadiri langsung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rapat juga dihadiri langsung oleh Kapolda dan Danrem dari seluruh daerah di Indonesia. Rapat koordinasi ini akan membahas sinergi TNI, Polri, dan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan untuk menyukseskan pemilu 2024. Sejumlah masalah termasuk sistem pemilu diidentifikasi, salah satunya apakah pemilu akan dilakukan secara terbuka atau tertutup. Menyinggung hal ini, Menko Polhukam menegaskan belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Sidang tertutup MK baru akan dilakukan pada Rabu mendatang. Secara teknis ini mudah karena memang KPU sampai hari ini belum mencetak kartu suara. Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK kalau betul itu sudah diputuskan. Belum, itu hanya analisis orang luar yang mungkin melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri. Tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru akan dilakukan besok lusa. Jadi belum ada keputusan yang resmi. Sudah putus sekian 6/3 atau 5/4 dan sebagainya, itu belum ada. Oleh sebab itu kita harus menunggu, dan bagi kita sebagai penyelenggara Saja pembahasan termasuk agenda dalam pertemuan antara Menko Polhukam dengan TNI Polri ini. Dengan keamanan, bagaimana sinergitas antara pemerintah, yakni dalam hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam dengan TNI, Polri, dan juga jajarannya terkait dengan menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan untuk menyukseskan pemilu 2024. Tadi dalam pembukaan arahan yang disampaikan oleh Menko Polhukam, yakni Mahfud MD, memang menyampaikan bahwa ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang nanti akan dibahas dalam rapat koordinasi hari ini, Juno dan juga saudara. Jadi sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam begitu ya. Tadi ada 4 poin setidaknya yang nanti akan dibahas. Yang pertama terkait dengan isu pemilu 2024, lalu kemudian ada isu keamanan Papua, isu Karhutla, dan juga isu PPHM dan pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi memang bukan hanya membahas terkait dengan pengamanan pemilu saja, tapi ada beberapa isu sensitif lainnya yang juga nanti akan dibahas di Rakornas ini terkait dengan pengamanannya. Lalu tadi yang disampaikan juga adalah bagaimana secara garis besar ini dari pihak keamanan TNI dan juga Polri adalah menjaga ideologi dan juga teritori. Tadi ada beberapa hal yang fokuskan begitu ya terkait dengan ideologi sendiri ini, bagaimana untuk tetap menjaga tidak adanya penyebaran terkait dengan ideologi baru maupun juga wacana ideologi yang akan masuk melalui institusi maupun juga pendidikan. Lalu terkait dengan teritori ini juga disampaikan terkait dengan gangguan yang ada di barat seperti Natuna, adanya kapal-kapal ilegal yang masuk, lalu kemudian di timur seperti gerakan separatisme. Ini yang juga menjadi perhatian. Akan tapi tadi yang baru dibahas ini adalah poin pertama, Juno dan juga saudara. Yang pertama adalah terkait dengan isu pemilu 2024. Tadi sempat disampaikan terkait dengan sistem proporsional terbuka dan juga tertutup yang kita masih nantikan. Bagaimana pekan ini akan disampaikan putusan dari MK setelah sidang yang berjalan sebanyak 16 kali tersebut, bagaimana nanti apa yang menjadi hasil dari sidang tersebut. Memang secara garis besar ini tidak mempengaruhi terkait dengan keamanan. Justru hasil dari
putusan MK ini akan berpengaruh terhadap penyelenggara pemilu yakni KPU, tetapi tetap diperhatikan untuk keamanan sendiri pasca pengumuman yang disampaikan oleh MK pada pekan ini, Juno. Dan lalu juga yang disampaikan terkait dengan tugas TNI atau Polri pada pemilu 2024 adalah bagaimana melihat sinergitas yang akan dilakukan antara keduanya untuk pengamanan. Lalu kedua adalah netralitas. Ini ada kerawanan yang kemudian dilihat begitu bisa terjadi, baik yang sebelumnya sempat terjadi yakni pada pendaftaran saat ini sudah lewat, ataupun nanti pada saat penghitungan suara dan juga pengiriman suara dari TPS ke kecamatan atau kabupaten. Tadi sempat di-highlight begitu yang menjadi permasalahan atau isu yang nantinya bisa terjadi adalah terkait adanya tukar-menukar maupun juga jual beli suara dalam tahap pengiriman surat suara dari TPS ke kecamatan atau kabupaten. Ini yang sudah terjadi pada pemilu sebelumnya, sehingga ini juga harus difokuskan pada pemilu 2024 ini. Lalu yang disampaikan juga adalah bagaimana TNI Polri bisa menjaga netralitas, karena ini adalah penentuan kualitas demokrasi untuk bisa rakyat menggunakan haknya dengan bebas untuk memilih. Itu terkait dengan isu pemilu yang memang berkaca dari pemilu pada tahun sebelumnya, masalah-masalah yang dilihat lagi bagaimana pengiriman maupun juga penghitungan suara yang harus diperhatikan fokusnya dalam keamanan. Lalu tadi yang juga dibahas berikutnya adalah terkait dengan isu keamanan Papua. Ini adalah koordinasi yang sudah dilakukan oleh Menko Polhukam maupun juga dengan penyelenggara pemilu dan kementerian lembaga terkait untuk kondisi keamanan pada saat pemilu berlangsung di kawasan Papua tersebut. Memang kalau untuk di kawasan Papua tadi ada beberapa poin juga yang menjadi perhatian, yakni yang pertama adalah penyanderaan pilot Susi Air, lalu ada pembunuhan masyarakat sipil secara bebas, gangguan keamanan, dan pemekaran daerah dengan konsekuensi perluasan penanganan pemilu. Ini yang masih dibahas di dalam, Juno dan juga saudara, tadi masih berlangsung penanganannya. Kalau secara kami kutip sedikit begitu terkait dengan penyanderaan pilot Susi Air, ini memang masih dilakukan secara internal untuk penyelesaiannya begitu, lalu untuk pemekaran daerah dan juga konsekuensi perluasan penanganan pemilu ini juga menjadi salah satu perhatian, karena memang adanya pemekaran daerah ini juga mempengaruhi bagaimana nanti penyelenggara pemilu atau KPU ini memastikan pendistribusiannya maupun juga percetakan surat suara. Lalu tadi disampaikan juga oleh Mahfud MD di mana sebenarnya dana yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan di kawasan Papua ini sudah cukup besar, akan tapi masih ada saja beberapa kali masalah-masalah yang memang terjadi di kawasan Papua ini dikarenakan masih ada pemikiran ataupun juga pemikiran maupun juga ideologi terkait dengan orang-orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan. Nah, inilah yang masih menjadi masalah di kawasan Papua yang memang masih diperhatikan dan harus diperangi begitu ya, terkait dengan ideologi-ideologi baru maupun juga keinginan untuk merdeka sendiri. Nah, ini yang masih dibahas saat ini, Juno dan juga saudara. Jadi sampai saat ini masih berlangsung pembahasannya. Nanti akan ada pembahasan isu karhutla juga dan juga HAM berat yang juga masuk dalam isu-isu sensitif yang masih berkembang saat-saat ini. Jadi kita nantikan bagaimana hasil dari rapat koordinasi maupun juga sinergitas antara pemerintah melalui Menko Polhukam dengan TNI Polri pada penyelenggaraan pemilu 2024 lebih tepatnya yang akan berlangsung sebentar lagi. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana hasil rapat koordinasi nasional antara Menko Polhukam dengan TNI Polri menjelang pemilu 2024. Terima kasih rekan Triksi Valencia dari Hotel Westin Jakarta.